Kita mulai aja ya. Nanti Oh iya, temennya langsung boleh. join aja. Karena masih ada kelompok lain juga yang menunggu bentar-bentar. Betul ya, Mbak? Oke. Oke, aku mulai ya. Iya, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, aku Anindya. Perkenalkan, aku Anindya dari Siniin. Jadi, aku jelasin dulu ya kalau Siniin ini, udah pada tahu belum Siniin itu apa? Sudah. Dulu pas ikon, Mbak. Kalian entah? Apa? Ikon BMT pertama. Bikin Oh sertifikat. iya loh. Oh iya bener. Loh apa? Kamu di bagian apa emang? Bagian ngeprint, Mbak. Oh kamu printer boy. Printer boy. Yang di Anu Pak Satria. Oh alah. Oh iya aku tahu. Oke. Jadi Siniin ini bisnis sosial. Berawal dari sosiopreneur, kelas sosiopreneur. Yang kita tuh produknya ada 2 lini bisnis. Jadi kita yang pertama itu ada fashion accessories. Dan yang kedua itu kita merchandise. Tapi yang sosial di sini itu adalah fashion accessories. Jadi kita memproduksi tas, kayak tote bag, pouch, clutch, card holder, itu tuh di bisnis sosial kita, bermitra dengan mitra sosial kita. Terus mungkin dari kalian ya sekarang kalian yang perkenalan, namanya siapa, terus bisnisnya apa, oke? Siapa lagi? Sausan? Aksa. Oh, ya. Jadi nama saya Muhammad Kaisar Rinjani, Mbak. Saya CEO-nya dari Peneluf, Mbak, nama usaha kita. Jadi Peneluf ini bergerak di bidang bisnis pemberdayaan orang di Desa Peneleh, Mbak. Tahu Desa Peneleh, Mbak? Di mana itu? Di Surabaya Utara. Perbatasan utara sama pusat, dekat Tugu Pahlawan sih, kalau ancer-ancernya. Nah, di situ Oh, ada Peneleh. Ya. tempatnya Terus? Bos Cokro Aminoto dulu, Mbak. Oke, Nah, di terus? situ itu kita memberdayakan masyarakat di sana untuk mengembangkan nilai sejarah mereka itu dari mereka jualnya kayak souvenir gitu, Mbak. Souvenir, merchandise. Souvenirnya itu kita ada piring apa, Mai? Piring yang jadul-jadul. Enamel. Iya, piring enamel. Piring enamel, Enamel. terus gelas enamel juga. Tapi nanti kita juga ada varian dari kaos, terus juga ada tote bag juga nanti. Tote bag. Ya, jadi tapi kayak khasnya situ ya, atau khas Surabaya gitu ya? Ya, dari khasnya PNL gitu, Mbak. Oke. Itu bisnis kita sosio. Yang lainnya namanya siapa? Nama saya Sausan, Mbak. Sausan, panggilnya biar dipanggil Susan aja. Saya di sini sebagai marketingnya. Oke. Selanjutnya saya, Mbak. Saya Dinar Syahrul Alim. Di sini saya sebagai operasionalnya, Mbak. Oke. Saya Naila Sari, bisa dipanggil Baik ya, Mbak. Saya di sini. Ya, oke. Nama saya Pertiwi, Mbak. Saya Chief CFO-nya. Oke, terus bisnis kalian ini kan lagi corona nih. Terus gimana cara kalian lanjutinnya? Apa sekarang lagi macet? Mana operasional? Tolong jelaskan. Ya, operasionalnya dengar. Oke, jadi kalau buat proses produksi tetap bisa dilakukan, Mbak. Tapi masalah terkait dengan objek penelehnya itu sendiri jadi agak terhambat karena gak bisa langsung turun ke lapangan gitu sih, Mbak. Jadi kami alternatifnya itu ya udah kami lakuin aja dulu yang maksudnya bisnisnya jalanin aja dulu. Mungkin kalau sebisa kami kalau udah mulai ada alurnya mungkin baru bisa diterusin sama peneleh itu sendiri sama ibu-ibu. Berarti kan kalian di sini membantu untuk memasarkan produknya itu kan, produknya udah ada nih, tapi kalian membantu untuk nge-brandingin, terus kalian Betul, Mbak. untuk menjualkan, gitu kan ya? Betul. Oke, terus
untuk marketingnya kalian udah apa nih? Kalian kan fokusnya menjualkan kan, kalian bukan produksi sendiri. Nah, apa yang udah kalian lakukan untuk marketingnya atau penjualannya? Kalau dari marketingnya sendiri sih Mbak, kita kan udah buat kayak official account gitu. Tapi Di untuk line ya? ya bukan di Instagram, official Instagram gitu. Oh, Kita buat akun Instagram. Terus, nah kendalanya itu di sini Mbak, kayak kita tuh kesusahan buat nyari isi konten dari Instagram itu sendiri. Soalnya kan berhubung kita mau istilahnya mengisi foto-foto produk-produknya pun belum sempat karena ya terhambat dari corona tadi. Nah, kita sebenarnya tuh juga kita masih bingung gitu Mbak, ini mau diisi kayak gimana. Nanti udah ada rencana kalau bakal dikasih kayak kan karena kita angkatnya dari tentang peneleh-peneleh gitu, kita ngasih kayak bisa apa ya, kayak fun fact dari peneleh, terus kayak apa itu peneleh kayak gitu-gitu. Tapi peneleh itu Instagramnya apa sih? Maksudnya Instagram kalian apa sih? Kenapa? Terus produknya itu kayak tentang peneleh aja atau tentang Surabaya sebenarnya? Kita sih awalnya mau mulai dari penelehnya gitu Mbak. Jadi kayak karena peneleh itu kan terkenalnya dari Host Cokroaminoto itu Host Cokroaminoto. Terus itu tuh kayak yang untuk batch yang sekarang itu tema-temanya seputar tentang Bapak Host Cokroaminoto itu. Tapi dia nggak ada ini ya, maksudnya tentang Surabaya gitu? Belum sih Mbak. Untuk kemarin tuh cuma tentang desain awalnya sih, baru kita buatnya tuh tentang Bapak Host Cokroaminoto sendiri. Terus sebelum sebelum kalian bikin itu apa Instagram, gimana cara mereka ngejualinnya? Maksudnya sebelum ada kalian nih, mereka ngejualnya gimana? Mereka belum ada Mbak sebelumnya. Sebelumnya tuh belum ada Mbak. Jadi ini kayak kami ini kayak memberikan salah satu gimana ya, istilahnya kayak kita buatin bisnis buat mereka gitu. Jadi kita buat bisnisnya, kita buat sistemnya, baru nanti kita kasih tahu ke orang peneleh itu sendiri biar mereka bisa jalani nantinya gitu. Oh gitu. Oh ya, kalau misalnya dari aku nih, kan aku ini fokus di marketing ya. Nah, jadi menurut saranku tuh mending kalian bikin nih WA bisnis buat orang-orangnya itu, kalian ajarin gimana caranya. Nah, terus kalian bikin, kalau misalnya Instagram, kalian bikin layout dulu supaya bagus. Layoutnya itu terserah. Ini tuh sebenarnya layout itu disesuaikan dengan segmen konsumen kalian ya, misalnya konsumen atau disesuaikan dengan positioning bisnis kalian. Misalnya bisnis kalian nih tentang Surabaya banget gitu ya, kalian bikin tuh layout yang Surabaya banget kayak gitu. Nah, nanti konten-kontennya bisa kalian isi, misalnya fun fact tentang Surabaya atau tips and trick jalan-jalan hemat kayak gitu di Surabaya, atau kayak fun fact wisata-wisata yang ada di Surabaya kayak gitu-gitu, tempat oleh-oleh Surabaya. Nah, kayak itu kalian bisa gunain itu gitu. Nah, untuk Instagram itu kalau aku sendiri dari sini itu biasanya ngupload tiap hari Senin sampai Minggu. Itu tuh kayak misalnya Senin nih, Senin aku upload fun fact, nanti Selasa aku upload tips and trick, terus Rabu aku upload foto produk, terus nanti Kamis aku upload games, terus foto produk lagi kayak gitu-gitu. Nah, itu kan bisa ini kan, maksudnya kalian kan katanya tadi susah kan buat foto produknya ya. Nah, kalian bisa isi Instagram kalian tuh kayak konten-konten kayak gitu. Nah, itu tuh konten-konten edukatif yang emang sekarang itu orang banyak suka kayak gitu. Boleh Mbak ya. Pokoknya Instagram kalian harus aktif, terus paling enggak itu di Instagram kalian udah ada nih sosmednya, misalnya WA-nya kayak gitu. Terus nanti ajarin juga ke orangnya, Pak, ini saya udah bikinin Instagram, isinya katalog-katalognya, terus kayak gini-gini. Nanti kalau misalnya ada pesanan bisa lewat WA bisnis ini kayak gitu-gitu. Pokoknya kalian arahkan sebagaimana supaya bagus lah gitu. Pokoknya kan belum online kan ya? Belum. Gitu. Terus ya mungkin nanti kalau misalnya kalian udah selesai sosio atau mau ngelanjutin atau mungkin mau pindah ke bisnis lain, itu aku ada saran, karena ini kan Surabaya banget ya produknya. Nah, itu tuh kalian bisa daftarin produk kalian ini ke Siola.
Nah, di situ tuh si Siola itu biasanya nerima UMKM yang dia itu ngejual produk yang Surabaya banget atau Jawa Timur banget gitu. Jadi kalian bisa daftar yang situ, nggak ada biaya yang dipungut. Jadi itu tuh sangat ramah bagi UMKM gitu. Oke, Mbak. Nah, Yola ya. iya di Siola aja. Kunjungan. Terus kira-kira apa lagi nih yang mau ditanyain? Sebenarnya juga kemarin kita bingungnya kayak terkait operasionalnya gitu Mbak. Kan kita juga kan dari Mbaknya sendiri kan juga bergerak di bidang souvenir gitu Mbak. Nah selama berjalannya itu kira-kira ada misalnya kayak yang bisa dikasih tahu ke kita gitu Mbak. Soalnya kita juga bingung kendala-kendala yang kalau kita sendiri sih kendala awalnya ini kayak bingung mau nentuin kuantitas produk yang bakal dijual gitu Mbak. Jadi kemarin tuh ada 2 opsi, kita mau ngambil banyak awal atau mau buka pre-order gitu. Itu tuh kayak ini ya, kayak kalian kayak reseller gitu ya, jadi barangnya di kalian gitu ya? Sebenarnya kita maunya tuh barangnya biar barang kayak terkait barang-barang itu dari warga penelehnya gitu Mbak. Maunya tapi karena berhubung kita sekarang masih belum bisa ke sana juga akhirnya ya mungkin jadi kita yang dulu. Ya kalau menurutku sih kalau misalnya kalian mau jualan nih, misalnya kalian bingung kuantitasnya, kalian ini dulu misalnya kalian jual dulu 10 gitu, kira-kira setelah tes produk lah, kira-kira produk ini tuh banyak disukain orang nggak? Misalnya stiker ini aku ambil contoh gampang-gampangan aja ya, kayak stiker nih, kalian jual stiker sama gantungan kunci, nah kalian jual 55, kira-kira mana sih yang paling disukain orang? Oh ternyata stiker lebih disukain orang, ya udah kalian tingkatin ininya. Terus kalian mungkin bisa evaluasi, kenapa ini kok gantungan kuncinya itu kok nggak banyak yang minat ya, mungkin apa desainnya yang kurang bagus atau apa gitu, kalian bisa cari kayak gitu sih. Aku juga gitu, jadi kayak tes pasar dulu misalnya 10 dulu gitu, tapi selagi barangnya di kalian kan nggak masalah ya. Mungkin kalau sistem pre-order mungkin bisa ya untuk barang-barang yang kayak emang susah untuk dibuatnya gitu loh, atau yang memang eksklusif. Nah itu kalian bisa pre-order, tapi jangan di pre-orderin semua sih, karena kan biasanya orang tuh lebih suka barang yang ready stock ya, jadi yang memang ada pakai nunggu, apalagi ini souvenir gitu loh, bukan terlalu barangnya ingin sekali dibeli gitu, jadi mending kalian ready stockin, kecuali kalau barang-barangnya emang susah itu di pre-orderin gitu. Misalnya piring cantik gambar Surabaya itu kan susah tuh, nah itu bisa pre-order kayak gitu. Kalian juga bisa nawar-nawarin ke mana kayak acara-acara seminar kayak gitu-gitu, merchandise khusus Surabaya. Terus kalian bisa titip jual juga kayak tadi kayak Siola itu juga bisa kayak gitu-gitu. Kan ada tuh beberapa kayak toko oleh-oleh di Surabaya itu kan biasanya coba kalian tanyain, bisa nggak titip jual, ini kita ada produk dari ini asli Surabaya kayak gini, khas dari Penele. Nah itu salah satu kalian caranya supaya jualannya cepet kayak gitu. Kayak bikin iklan gitu Mbak, misalkan di asli Surabaya atau gimana. Kenapa? Bisa kan asli Surabaya kan buka kayak paid promote gitu Mbak. Ya, itu kalian juga bisa. Nah, iklan-iklan itu juga juga sekarang lagi marak sih, kayak iklan IG Ads. Nah, itu juga lagi marak banget gitu. Itu biasanya sih kayak kalau produk merchandise itu biasanya di pasar-pasar tuh ada ya produk yang merchandise khusus Surabaya, khusus itu yang memperkenalkan. Emang perlu sih walaupun cuma merchandise, tapi sebenarnya itu butuh juga. Butuh untuk misalnya dipakai bazar atau ikut bazar, ikut ini, ikut itu. Tapi yang penting bazar itu sesuai dengan segmen. Kira-kira kalau bazarnya di TP gitu kayaknya enggak ya. Tapi kalau mungkin bazarnya di Balai Pemuda itu kemarin ada tuh Balai Pemuda itu pas tuh, cocok gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Penempatannya emang harus bener ya Mbak, maksudnya tepat gitu kan. Jadi nggak sembarangan. Ini tapi kan barangnya kan nggak di kalian kan ya? Barangnya kita. Gimana? Jadi nanti ada beberapa barang yang kita ada yang ada di bawah warga juga. Kayak misalkan kayak gantungan kunci, terus piring sama gelasnya itu kayaknya warganya yang bawa.
Nah itu kan bisa kan, misalnya kamu jualin nih, nanti kalau misalnya ada order kamu bilang, Bu ini ada yang mau beli nih ini gitu. Nanti mungkin bisa kalau misalnya sama Surabaya bisa digojekin, tapi nanti kalian yang rinci harganya ini. Jadi kalian yang istilahnya itu komunikasi sama customer-nya, karena kan mereka kan susah juga kan untuk ngetik lah segala macam. Nah kalian yang bikin gimana caranya supaya ngejual kayak gitu-gitulah pokoknya. Biar mereka paham kan biasanya. Nanti Pokoknya sedikit kan demi kadang sedikit nggak diajarin. Gambarnya ibu-ibu yang paham juga masalah kayak ginian. Benar. Makanya itu harus diajarin. Pokoknya dibikin segampang mungkin supaya mereka cepat nanggepnya. Takutnya nanti kalau misalnya udah nggak ada kalian, nanti bisnisnya juga tambah menurun, bukan tambah meningkat gitu. Betul. Kalau kalian membantu sebelum kalian tinggalkan, itu tuh pasti istilahnya tuh sangat berarti banget gitu loh buat mereka gitu. Dan kalaupun nanti kalian mau ngelanjutin bisnis ini ke selanjutnya atau mau kembali lagi, nah ibunya tuh pasti lebih welcome karena kalian emang memberikan efek buat penjualan produk mereka kayak gitu. Berarti membuat kesan yang bagus dulu. Benar, karena dulu aku dulu NVC itu kan banyak nih objek-objek kita itu di deket ITS. Nah, tapi kayak orang-orang deket ITS tuh kayak udah paham gitu loh. Kalau paling sebentar lagi juga anak-anak ini bakal pergi gitu loh. Cuma sekedar kita tuh cuma dibuat ngerjain tugas ide doang gitu. Nggak bakal dibantuin sampai panjang sih kayak gitu. Waktu itu aku juga pernah dapat statement kayak gitu. Kayak udah ngerti lah, harus paham kayak gitu. Tugas anak kuliahan. Iya, bener. Terus, apalagi mau tanyain, kalian mau ngelanjutin bisnis ini apa gimana? Kalau prospeknya bagus sih, pengen lah. Semuanya pengen ya? Apa coba kamu aja? Pengen aja sih, Mbak. Sebenarnya pengen aja, Mbak, kalau berprospek bagus sih, kenapa enggak? Apalagi masuk bisnis. Sebenarnya ini cukup asik ya, karena kan produksinya kan udah ada orang produksi sendiri kan, yang udah emang udah pro lah di bidangnya, udah ngerti cara bikinnya gimana gitu. Cuma tinggal kalian yang marketingin sama kalian inovasi produk. Kalian saranin tuh ke Bapak, kayaknya mungkin produk kita ditambah lebih ke tema Surabaya deh daripada cuma ini aja, atau ditambah merchandise lain. Misalnya sekarang lagi hits ini, mungkin misalnya piring tadi tapi gambarnya Peneleh atau Surabaya, atau Surabaya featuring Peneleh kan bisa tuh. Mungkin desainnya dari kalian gitu. Itu bisa insight buat mereka juga. Tapi masalahnya, Mbak, kalau misalkan dari Pemkotnya sendiri nggak gencar kayak promosiin wisatanya Surabaya, ya juga susah sih, Mbak, menurut saya. Apalagi kan orang Surabaya kan jarang ada yang tahu Peneleh. Mungkin orang-orang ya mungkin kayak saya yang sukanya muter-muter Surabaya yang mungkin saya tahu, tapi kadang teman-teman saya juga banyak yang nggak tahu kayak Peneleh itu di mana. Nah, kayak gitu sih, Mbak. Nah, itu edukasinya dari Pemkot itu kurang untuk wisata. Iya sih emang. Nah, mungkin itu bisa jadi tugas kalian juga nih buat nge-brandingin Desa Peneleh lewat Instagram itu tadi. Jadi kalian istilahnya edukatif lah, bikin konten-konten yang kalian pikir tuh orang-orang nggak pada tahu nih tentang Peneleh. Misalnya kalian bikin tentang Peneleh, cerita apapun kalian bikin cerita. Jadi kayak cerita dari awal, itu salah satu marketing loh. Jadi kayak marketingnya story dulu. Jadi kalian menjual dari cerita produk kalian itu, asal produknya. Tadi Peneleh ini, desa yang ini, terus semua penduduknya ini bekerja untuk membuat kerajinan kayak gitu-gitu. Emang Pemkot kita kurang, tapi ya kita nggak bisa apa-apa gitu loh, karena itu kan kewenangan Pemkot ya, kayak gitu-gitu. Nah, kita juga bisa itu tuh yang kayak tadi Ensiola. Nah, itu cuma salah satu cara pemerintah buat ningkatin UMKM kayak gitu-gitu, karena dia nggak dipungut biaya apapun. Maaf, saya mau nanya, tapi saya matikan bentar videonya, boleh? Iya, boleh. Pelosok. Maaf. Oke. Oh iya, Mbak. Kedengeran, Mbak? Iya, kedengeran. Dengar. Ya. Kan Mai nggak jelas suaranya. Iya, nggak jelas, Mai. Kan, tapi kan mau geraknya yang di bagian cedera mata. Jadi itu
Halo Apa Maya. aku chat aja ya, Mbak? Iya di chat aja dulu. Chat aja. Iya di chat Chat aja nggak aja ya, apa-apa. Mbak? Iya, Chat iya. yang ini ya. Chat yang di Chat Iya, Zoom. iya. Oke. Chatnya Zoom aja langsung. Hmm. Maya. Maaf ya, Mbak. Iya nggak apa-apa. Sambil Gimana sih menunggu, rumahnya? sambil menunggu Maya mungkin Mas Blitar, Mbak. Dinar Oh, ada mau ditanyain Mas Dinar. Apa? Jelaskan tuh kenapa sarung. Kok sih ngomong rek? Udah itu sih sebenarnya. Mbak, kalau misalkan Senin sendiri nih Mbak, kan udah berjalan berapa tahun sih Mbak? sebenarnya kita tuh udah berjalan total tuh 2 tahun, tapi kita tuh baru aktif itu baru di akhir 2019 kemarin. Jadi baru aktif baru-baru ini gitu. Terus kayak misalkan kan dulu Seni ini tuh buka, misalkan kan kita kan mau running bisnis kan Mbak, kan pasti perlu modal kan Mbak. Untuk running modalnya tuh berapa Mbak? Kita itu modalnya berapa ya dulu yang awal banget? Lupa awal banget tuh berapa ya dulu, bahkan kita kayak tanpa modal. Ya ada sih modal, tapi kayak modalnya tuh nggak terstruktur yang kayak kamu berapa, cuma kayak sekedar ulunan buat beli bahan baku, buat beli ini, buat beli itu gitu. Karena kan dulu waktu zaman kalian waktu kelas kayak kalian tuh kan ya istilahnya kan belum se-prepare sekarang gitu loh, belum jangka panjang pemikirannya. Jadi kayak masih sekedar cuma urunan, pokoknya bisa buat beli bahan baku, nanti kalau misalnya ada perlu lagi ya urunan lagi gitu. Tapi kalau lebih bagusnya itu mending kalian kumpulkan dulu kayak apa sih namanya, kesepakatannya berapa, misalnya 200.000 per orang, nanti bisa dialokasikan buat apa sekiranya yang diperlukan gitu. Mungkin biaya marketing berapa, biaya operasional berapa, biaya untuk keuangan berapa kayak gitu. Jadi per lini itu harus ada alokasinya gitu. Mungkin yang paling besar marketing, oke, tapi iklannya harus jalan gitu, atau branding yang lebih harus jalan. Misalnya kayak bazar, kalian kan butuh poster, butuh banner, nah itu tuh dibuat marketing, nanti operasional juga gitu. Mungkin biaya transportnya dari sini ke sini, pindah barang dari sini ke sini, itu kan termasuk operasional juga kayak gitu-gitu. Berarti Lebih baik sih kayak gitu. Berarti di pertimbangan misalkan marketing itu berapa dapatnya, terus juga Benar, itu disalurin uang berapa. Iya, gitu. Supaya nanti kalian itu keuangan tuh lebih terstruktur gitu loh, nggak cuma sekedar aja biar nggak bingung juga. Jadi dari awal kalian udah terstruktur, nggak dari tengah-tengah baru mulai merombak semuanya gitu. Oh ya. Ada pertanyaan ya ternyata. Ya. Ya. Kenapa kalian kok harus Cindramata? Kan bisa juga kuliner itu dikembangkan. Jadi kalian nggak harus repot-repot buat melakukan pelatihan untuk mengubah mereka, karena itu pasti butuh waktu dan butuh kos yang besar juga. Kenapa? Karena biar Cindramata semua gitu dah. Enggak sih Mbak. Jadi di Penele sendiri itu Mbak kan nggak ada souvenirnya kan Mbak. Jadi orang ke sana itu cuma datang terus belinya tuh cuma beli es teh, beli dagangannya orang-orang sana. Jadi kayak nggak ada buah tangan hasil dari Penele itu sendiri. Untuk kuliner sih mereka sudah ada sih Mbak. Ya itu tadi kayak es teh. Oh maksudnya kuliner yang kayak es teh kayak gitu-gitu gitu ya, tah? Ya Mbak. Iya Mbak, kuliner. Oh makanan aja gitu ya? Jalanan, Iya, food street. Iya, Mbak. Terus kalau yang misalnya ini, yang yang bikin Cindramatanya itu siapa? Bapak-bapaknya? Ibu-ibunya Atau ya ibu-ibu Mbak? yang lain? Ibu-ibunya. Soalnya bapak-bapaknya tuh mereka pada kerja semua. Mbak. Ada, Mbak. Ada. Nah mungkin kalau pelatihan itu mending suruh gabung aja, maksudnya mending direkomendasikan untuk gabung gitu loh. Tapi menurutku it's okay sih kalau misalnya dia mau jualan kuliner. Tapi mungkin kalau kalian kan temennya udah bisa nih bikin Cindramata, mungkin kalian bisa rekomendasiin buat yang bisa tadi ngajarin yang nggak bisa. Jadi supaya orang itu lebih banyak, nggak apa-apa jualan kuliner, tapi paling nggak mereka punya basic buat jualan Cindramata itu, siapa tahu di kemudian hari mereka mau jualan Cindramata juga, atau dia juga bisa jual kuliner dan jual Cindramata gitu. Kalian rekomendasiin aja supaya orang-orang yang udah bisa
bikin Cindramata itu ngajarin yang nggak bisa. Jadi mereka tuh istilahnya berbagilah gitu. Ya kan? Soalnya kalau Mbak, misalnya ya, tapi sebenarnya kan di sini memang belum ada yang bisa gitu loh untuk buat Cinderamatanya. Jadi tuh kami yang inisiatif untuk ngajarin mereka. belum ada Cindramata, belum ada yang bisa bikin. Oh, loh. Terus yang bikin siapa dong? Cuma Nanti, beberapa orang aja. jadi kita nanti ngajarin dari nol sih Mbak, dari nol benar-benar dari awal. Itu sih memang kalau kayak gitu sih memang harus kalian sih yang ngajarin gitu. Karena dulu aku waktu kelas apa ya, kelas BCP kalau nggak salah, itu tuh aku juga yang turun tangan ngajarin orang-orang itu untuk bikin waktu dulu tuh aku tuh ekobrik. Jadi aku dulu sengaja datangin tiap hari Jumat untuk ngadain pelatihan buat ibu-ibu itu. Jadi emang kalian yang harus mengerahkan ibu-ibu itu. Kalau kalian mau hemat kos ya. Kalau misalnya kalian nggak punya uang banyak, kalian nggak pengen ngajarin, ya kalian bisa bayar orang buat buat ngajarin mereka ini bikin Cindramata. Tapi kalau misalnya kalian mau menekan kos, ya kalian harus bisa istilahnya ngajarin mereka gitu loh setiap hari. Mungkin setiap hari Jumat nanti diadain di balai desa, kalian bikin pelatihan membuat Cindramata kayak gitu-gitu. Nah, itu kan juga bisa apa ya, ngajarin itu bukan cuma ngajarin aja gitu, tapi ada komunikasi antara kalian sama orang-orang itu. Jadi kalian kalau kerja sama orang-orang atau sama mitra-mitra itu juga lebih mudah gitu loh ya kan, karena komunikasi kalian terjamin. Ya emang sih emang agak susah karena harus ngajarin, tapi emang sosialnya tuh di situ. Jadi kalian tuh istilahnya transfer ilmu dari mereka yang nggak tahu jadi tahu, itu namanya sosial kayak gitu. Tapi gimana gini Mbak, kalau misalnya kayak jangan sampai ya warganya itu kayak pasif gitu loh Mbak, jadi nggak mau kontribusi ke kami gitu Mbak. Tuh ya cara nyikapinya itu gimana Mbak? Kalau kayak gitu sih dulu aku juga kayak gitu. Jadi emang warga desa itu males ya, istilahnya kayak kita aja lah. Kita kalau disuruh kayak gitu-gitu kan pasti males kan. Nah, ajak aja yang emang apa namanya, yang emang berminat gitu loh. 1 2 3 nggak masalah. Nanti lama-lama pasti banyak gitu loh. Asalkan kalian juga niat. Maksudnya mungkin kalian bisa bikin brosur. Dulu caraku bikin brosur ajakan atau brosur kayak cara membuat itu dibagi-bagiin. Nah, itu tuh bakal bikin mereka itu jadi semangat gitu loh, karena kelihatan kalau kalian tuh niat. Dulu aku sampai bikinin poster gede gitu, cara membuat ekobrik tempel di balai desa, disebar-sebarin gitu, kayak gitu supaya mereka tuh juga aware dan desa itu juga bisa berkembang kan, kayak gitu. Ya emang sih itu proses yang cukup panjang gitu, tapi itu step yang bisa kalian coba dulu gitu. Ajak aja yang emang mau, cuma 1 2 orang nggak apa-apa itu doang gitu. Nanti kan juga lama-lama ada yang mau ikut gitu. Oh, tapi kayak kan misalnya kita iming-imingi keuntungan gitu gimana? Ya nggak apa-apa kalau misalnya kalian memang bisa menjanjikan, tapi takutnya kalau misalnya kalian nggak bisa nempati janji itu kan juga kasihan di orang itu loh. Kalian nggak ada kerugian, tapi takutnya di orang-orang itu nanti mereka malah udah harap-harap tapi ternyata PHP itu kan gimana gitu loh. Ya Mbak, repot musuh uang. Iya emang sih, emang kayak gitu kan emang harus ekstra sabar. Ya Mbak. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau tanyain lagi nggak? 5 menit lagi ya kayaknya udah selesai. Lagi. Itu ada Saya nanya lagi, Mbak. Oh ini di ya. chat. Ya itu kalian harus tetap koordinasi sama ibunya by WA gitu. Jadi harus tetap ada produksi. Istilahnya kalian koordinasi, follow up. Bu, gimana nih? Apa namanya? Udah bikin berapa? Terus habis itu pokoknya koordinasi lah gimana caranya. Nah, kalian juga harus tetap aktif di penjualannya. Jadi walaupun ini corona tapi tetap kalian harus cari pelanggan. Istilahnya kalian harus cari penjualan. Kalian harus cari orang yang bisa beli produk kalian ini gitu. Jangan cuma ibunya doang yang kerja buat produk, tapi kalian juga harus memasarkan produknya gitu. Pokoknya tetap jalin komunikasi aja sih.
kayak kalian ngasih mungkin Bu ini loh Bu bisa dicontoh nih inovasi baru, produk baru merchandise, dikirimin gambarnya, nanti mungkin dia bisa oh iya tertarik kayak gitu-gitu. Pokoknya jalin komunikasi aja karena emang keterbatasan kan kita nggak bisa keluar juga, jadi cuma komunikasi aja yang harus dipertahanin kayak gitu. Kalian juga harus rajin-rajin cari pembeli di sosial media kalian itu. Tuh. Ada lagi nggak mau ditanyain? Jangan lupa ya di follow Instagramnya Seniin ya. Ya, Mbak. Apa? Ini ada planning buat maju skripsi belum ada ya? Belum. Tapi udah ada pengumuman ya? Kalau bisa di ini. Bisa. Udah ada pengumumannya. Kalau udah ada pengumuman, emang sempronya kapan? Semester berapa? Oh belum, itu belum tahu. Pokoknya bilangnya ya kalau mau maju skripsi by bisnis bisa pakai NVC, aku tuh sosio doang. Pokoknya di terakhir, kalau misalnya kelasnya Pak Satria itu terakhir sih Mbak. Terakhir kayak pas final presentation itu baru ditanyain, mau nggak skripsi by bisnis? Kayak gitu. Ya itu pembimbingku emang. Kalau mau nanti saya yang bimbing kayak gini. Ya. Ya udah, ada yang mau tanya lagi nggak kira-kira? Belum aku tutup. Ya aku cukup sih Mbak. Jadi aku juga sudah kayaknya. Mbak. Ya. Mbak. Mau nanya yang tentang berhubungan dengan mitra tadi berarti karena kami juga masih keterbatasan pelatihan, artinya kan kami juga kalau pun mau minta produksi dari mereka pun kan juga masih belum bisa. Nah itu lebih ke kita jalin komunikasi aja gitu ya Mbak? Iya, terus kalian ya bantu untuk memasarkan produk yang udah ada. Misalkan produk mungkin kalian foto atau orang yang suruh moto atau kalian bikin mock-up-nya atau apa gitu kan bisa tuh sekarang. Nggak apa-apa sih kalau nggak ada penjualan karena kan emang masih tahap pengenalan. Apalagi kalian juga nggak bisa nggak bisa ketemu ibunya gitu. Paling nggak kalian develop yang bisa dilanjutin sama ibunya nanti. Mungkin kalian bikin WA bisnis atau Instagram tadi kalian ajarin Bu ini kalau misalnya kita udah nggak join lagi, nggak di sini lagi, nggak bisa bantu lagi ya ini istilahnya yang dari kita tuh ini gitu WA bisnis. Jadi semua penjualan masuk ke sini Bu kayak gitu-gitulah kalian ajarin supaya lebih modern dikit lah. Baik Mbak, siap. Kalian juga bisa kasih saran tuh yang Shiola tadi. Oke, ada lagi nggak? Gimana Maya? Dinar? Cukup dari saya. Oke. Nah, ya udah aku akhirin dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya. Makasih banyak Mbak. Sama-sama Mbak. Ya. Makasih Mbak, sukses skripsinya. Iya, terima kasih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanya ke line-ku aja ya. Oh ya Mbak. Siap Mbak. Oke, aku keluar dulu ya. Dadah. Ya. Mbak. Terima kasih.